Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim summasdadu kuffarun lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim milkul ardi daban walau iftada bihi ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'amin kana hillan li bani Israil illa man harrama Israil ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurat. Kul fa'tu bit Taurati fadluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika faulaika humudz zalimun. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahima hanifan wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim adnabtuhu amdan aw khata'an sirran wa alaniyatan saghiran aw kabiran innaka anta ghaffarudz dzunubi sattarul uyubi kasyaful kurubi wa atubu ilaihi minal dzanbil ladzi a'lamu bihi wa minal dzanbil ladzi la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatami lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du.
al-mukarram, para alim, para ulama warasatul anbiya, wabil khusus mursyid Thariqatus Siddiqiyah Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang kami taati Ibu Nyai Soffatul Ummah sebagai penasihat Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah Pusat Losari Ploso Jombang, juga sebagai Ketua Umum Organisasi Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, sekaligus sebagai Ketua Tarbiyah Hifdzul Ulam wal Banat Pusat Losari Ploso Jombang, Jawa Timur, Indonesia, yang kami taati beliau Ketua Pengurus Forum Khalifah Siddiqiyah Indonesia, beliau Bapak Tasrihul Adib Ajis, yang kami taati beliau Bapak Muhammad Subhi Ajar Sani sebagai pimpinan Wali Talqin Thariqat Siddiqiyah Indonesia, juga Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah, yang kami hormati segenap pengurus dan anggota organisasi di lingkungan Thariqat Siddiqiyah, Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Sepindah monggo kita tansah muja dan puji syukur Alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampun melimpahkan karunia-Nya, kenikmatannya kepada kita semua. Yang kedua, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wasilatul uzma, pembawa ajaran Islam rahmatan lil alamin. Yang ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin dumateng beliau mursyid Thariqatus Siddiqiyah Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang senantiasa membimbing rohani kula lan panjenengan sedaya melalui ajaran Thariqat Siddiqiyah, agar murid-murid Thariqat Siddiqiyah ini benar-benar menjadi abdan syakur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampun kita sumrapi bersama bilih tiap-tiap ibadah di dalam agama Islam pastilah mengandung hukum dan mengandung hikmah.
tiap-tiap ibadah dalam agama Islam pastilah mengandung hukum dan juga mengandung hikmah. Baik pun ibadah wudhu, ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah umroh, dan lain-lainnya. Ini pasti mengandung hukum, mengandung hikmah. Di dalam ibadah ada yang dinamakan hukum. Hukum ialah ketentuan-ketentuan yang tersurat. Sedangkan hikmah sesuatu yang tersirat di balik hukum-hukum itu. Jika orang melaksanakan ibadah hanya menitik beratkan terhadap hikmahnya saja, adalah ibarat orang yang memasuki rumah tidak melalui pintunya, tetapi melalui menjebol temboknya. Sebaliknya, orang yang melakukan ibadah hanya menitik beratkan kepada hukum-hukumnya saja tanpa hikmahnya akan mendapatkan yang sebaliknya. Artinya, bahagia yang dicita-cita tetapi sengsaralah yang bersuara. Dan yang paling baik, orang yang beribadah itu hendaknya diusahakan menurut kemampuannya supaya mengetahui hukum dan hikmahnya sekali. Di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sudah jelas. Jadi di dalam ibadah itu mengandung hukum, mengandung hikmah. Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini masih menjelaskan sehubungan dengan bulan Dzulhijjah. Maka di sini tidak menerangkan tentang haji atau ibadah haji, hanya sekelumit menyampaikan tentang umroh. Apakah yang dinamakan umroh? Umroh itu ialah bahasa Arab. Artinya umroh menurut bahasa Arab ialah ziarah atau berkunjung. Di dalam kitab Al-Mufradat Al-Fadil Quran bab huruf Ain halaman 360 karangan Syekh Husain bin Muhammad Al-Mufaddal disebutkan wal umratuz ziyarah, dan umroh itu ialah ziarah. Adapun menurut istilah
pengertian yang khusus umroh itu ziarah ke Baitullah di Mekah dengan memakai cara-cara yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, bukan cara-cara yang kita tentukan sendiri, dari melalui cara-cara yang sudah ditentukan oleh Allah. Perlu kita pahami, apakah semua manusia itu diwajibkan umroh? Tidak semua manusia itu diwajibkan umroh. Mengapa? Diwajibkan umroh itu ada syarat-syaratnya, ada syarat-syarat tertentu. Apa yang menjadi syaratnya? Syaratnya itu ialah satu, harus Islam. Nomor dua, sudah balik. Nomor tiga, benar-benar berakal. Nomor empat, huriyah, artinya benar-benar merdeka. Nomor lima, istitoah, benar-benar sudah mampu. Nomor enam, belum pernah umroh. Itulah yang diwajibkan umroh. Jadi satu Islam, dua balik, tiga berakal, empat merdeka, lima mampu, enam belum pernah umroh. Kemudian bagaimana yang dimaksud dengan Islam termasuk syarat wajib umroh? Kita telah sama-sama maklum bahwa haji adalah rukun Islam yang nomor 5. Jadi haji itu adalah rukun Islam yang nomor 5. Nomor 2, dan ibadah umroh itu adalah ibadah haji kecil. Jadi umroh itu adalah ibadah haji kecil. Oleh sebab haji itu adalah satu tiang dari 5 tiang agama Islam, maka bagi manusia yang tidak beragama Islam, tidaklah ia dikenakan kewajiban haji atau kewajiban umroh. Itulah yang dimaksud Islam menjadi syarat. Kemudian syarat balik itu menjadi syarat wajib umroh balik. Di dalam hadis Nabi diterangkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi al qalamu anis sobi hatta talima an Ali wa Umar, rawahu Ahmad wa Abi Dawud wal Hakim. Di dalam kitab Jami'us Shaghir jilid 2 bab huruf Ra halaman 39. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkat pena
tidak diwajibkan ibadah dari anak-anak sehingga dia mencapai usia balik. Anak-anak yang belum sampai usia tidak ada baginya kewajiban ibadah termasuk ibadah umroh. Balik itu bahasa Arab, artinya telah sampai. Dan jika dikatakan usia balik, artinya usia yang telah sampai. Anak itu kena undang-undang kewajiban beribadah. Adapun alamatnya usia balik itu ada 3. Satu, alamatnya usia. Nomor 2, alamatnya ikhtilam, bermimpi sebadan. Nomor 3, alamatnya haid. Jadi umur atau usia, anak yang berusia 10 tahun standarnya usia 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak itu telah ikhtilam atau belum, baik anak itu telah haid atau belum. Apabila telah berusia 15 tahun, maka anak itu telah balik. Murru auladakum bisolat wahum abna'u sab'u sinina wadribuhum alaiha wahum abna'u asyara sittina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murru auladakum bisolat wahum abna'u sab'u sinina wadribuhum alaiha wahum abna'u asyara sinina. An Ibni Umar rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Di dalam kitab hadis Jami'us Shaghir jilid 2 bab huruf mim halaman 263. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu memerintahkan akan anak-anakmu sholat yang mereka itu berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka atas sholat itu, dan mereka itu berusia 10 tahun. Jadi kalau sudah usia 10 tahun itu disuruh pukul jika tidak mau sholat. Jadi apabila kita punya anak yang telah sampai umur 7 tahun, kita diperintahkan menyuruh anak itu supaya melaksanakan sholat. Akan tetapi anak-anak itu belum berkewajiban sholat, hanya mulai dididik supaya mau melaksanakan sholat. Jika anak-anak itu telah berusia 10 tahun tetapi belum mau melaksanakan sholat, maka kita disuruh mencambuk anak itu sampai mau mengerjakan sholat. Jadi kita disuruh, diperintah mencambuk ini kalau sudah usia 10 tahun. Istilah dipukul itu adalah menunjukkan bahwa anak yang telah berusia 10 tahun itu telah usia balik. Kalau standarnya berusia 15 tahun. Kemudian di atas ada kalimat ikhtilam, hatta yakhtalima, artinya bermimpi sebadan. Walaupun tidak mengeluarkan air suci,
Anak yang telah bermimpi sebadan itu pun alamatnya balik, walaupun anak itu belum umur 15 tahun. Haidun artinya haid. Khusus bagi anak perempuan adalah haidun, haid. Itu adalah termasuk alamatnya balik. Jadi ini untuk perempuan, haidun, haid. Kemudian yang menjadi persyaratan yang berikutnya, syarat wajib umroh adalah akal. Ini diterangkan di dalam hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu anil majnuni al-maghlubi ala aqlihi hatta yabra'ah. An Ali wa Umar wa Ahmad wa Abi Dawud wal Hakim dalam kitab Jami'us Shaghir halaman 39. Diangkat pena dari orang yang gila, yang mengalahkan atas akalnya sehingga ia sembuh. Hadis ini menerangkan bahwa orang yang tidak berakal tidak dikenakan kewajiban ibadah. Jadi orang yang artinya orang yang akalnya tidak sehat, ini tidak dikenakan kewajiban ibadah. Jadi yang kena kewajiban ibadah itu adalah yang mempunyai akal sehat. Bapak Ibu yang kami muliakan, ibadah sholat Jumat itu adalah pekerjaan jauh lebih ringan daripada ibadah umroh. Akan tetapi bagi seorang budak tidak diwajibkan sholat Jumat oleh agama Islam. Orang yang merdekalah diwajibkan sholat Jumat. Jadi yang diwajibkan itu adalah orang yang yang merdekalah diwajibkan sholat Jumat. Bagi orang Buddha tak ada kewajiban ibadah umroh, tetapi bagi orang yang merdekalah berkewajiban ibadah umroh. Makanya kemerdekaan itu termasuk syarat wajibnya ibadah umroh. Kemudian ada syarat berikutnya, syarat wajibnya umroh. Kemampuan seseorang. Jadi orang yang sudah mampu. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97, di situ diterangkan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban karena Allah atas manusia melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Kemampuan dalam ayat ini meliputi sehat rohani dan jasmani, keamanan terjamin, jiwanya terjamin, harta bendanya terjamin, kehormatannya terjamin, baik selama dalam perjalanan
maupun di tempat yang dituju. Lebih-lebih kalau sudah mengikuti umroh, ini harus memiliki perbelanjaan yang cukup bagi keperluan memelihara kesehatan tubuhnya dan juga kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, baik yang ikut menunaikan ibadah umroh maupun yang ditinggalkan. Janganlah karena keinginan hendak pergi umroh lantas ia menjual harta bendanya yang diperlukan dalam menjamin nafkah hidupnya sekeluarga, sehingga sepulangnya dari umroh nanti ia menjadi fakir dan miskin. Dan janganlah berhutang atau meminta-minta kesana kemari untuk keperluan umroh. Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam hadis Nabi diterangkan, Ana Abdullah bin Abi Wafa qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli lam yahujja aw yastaqridul lil haji qala la umroh yang tidak dilaksanakan maka umrohnya dihukumi batal, tidak sah. Abdullah bin Auf tanya kepada Rasulullah mengenai seorang yang belum haji, apakah boleh ia berhutang buat haji? Jawab Rasulullah bagaimana? Tidak boleh. Jadi ibadah haji, ibadah umroh, hutangan tidak boleh. Kemudian yang menjadi syarat umroh berikutnya, yang menjadi syarat wajibnya umroh, yaitu orang yang belum pernah umroh. Bagi orang muslim yang belum pernah menunaikan ibadah haji atau umroh, maka haji dan umrohnya itu adalah hukumnya wajib. Akan tetapi bagi orang muslim yang telah menunaikan ibadah haji atau umroh, maka jika melaksanakan ibadah haji atau umroh lagi, maka hukumnya sudah bukan wajib, akan tetapi hukumnya sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju marratan fama jada fahuwa tatuhu. An Ibni Abbas rawahul khams wa Tirmidzi kitab Bulughul Maram. An Ibni Abbas rawahu khamsa ghairu Tirmizi di dalam kitab Bulughul Maram.
Hadis nomor 587. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadah haji itu sekali wajibnya, maka jika lebih maka ia sunnah. Bapak Ibu yang kami muliakan, ibadah umroh itu ada amalan-amalan, ada amalan rukun umroh, ada amalan wajib umroh, ada amalan sunnah umroh. Rukun umroh itu ialah ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh orang yang melaksanakan ibadah umroh. Apabila ada salah satu ketentuan dari beberapa ketentuan-ketentuan itu, dari ketentuan umroh yang tidak dilaksanakan, maka umrohnya dihukumi batal, tidak sah. Apa yang menjadi rukun umroh? Yang menjadi rukun umroh itu ada 5. 1. Niat beserta ihram. Nomor 2. Tawaf ifadah. 3. Sa'i. 4. Tahallul. 5. Tartib. Inilah rukun umroh. Jadi niat beserta ihram, nomor 2 tawaf ifadah, nomor 3 sa'i, nomor 4 tahallul, nomor 5 tertib. 5 inilah dinamakan rukunnya umroh. 5 ketentuan tersebut haruslah dilaksanakan semuanya. Apabila satu rukun dari yang 5 tersebut ada yang tidak dilaksanakan, maka umrohnya itu tidak sah. Itu rukun umroh. Kemudian wajibnya umroh. Wajib umroh itu ialah ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh orang yang berumroh. Apabila ada salah satu ketentuan yang tidak dilaksanakan, maka umrohnya tetap sah, akan tetapi haruslah membayar denda. Istilahnya membayar dam. Adapun wajibnya umroh itu ada 2, yaitu 1 ihram dari mikot, 2 menjauhi larangan-larangan waktu ihram. Kemudian sunnah atau sunat umroh atau amalan-amalan sunat umroh itu ialah amalan-amalan yang apabila dilaksanakan dapat pahala, jika tidak diamalkan umrohnya tetap sah dan tidak dikenai membayar dam. Apa saja yang menjadi amalan-amalan sunnah umroh? 1. Mandi sunnah ihram. 2. Wudhu sunnah ikram. 3. Sholat sunat ihram. 4. Sholat sunat tawaf. 5.
sunat ikhtilam hajar aswad, mengecup hajar aswad ini sunnah. Perbedaannya antara rukun umroh dengan wajib umroh dan sunat umroh. Kalau rukun umroh, apabila ada salah satu rukun umroh tidak diamalkan bagi yang umroh, maka umrohnya itu tidak sah. Kalau wajib umroh, apabila ada salah satu kewajiban umroh tidak dilaksanakan, umrohnya tetap sah, tetapi haruslah membayar dam. Kemudian sunat umroh, apabila dilaksanakan dapat pahala, apabila tidak diamalkan umrohnya tetap sah dan tidak dikenai membayar dam. Itulah sunnah umroh. Jadi umroh itu ada amalan umroh. Jadi amalan umroh itu wajib umroh, rukun umroh, sunnah umroh. Nah, wajibnya umroh itu ihram dari mikot, menjauhi larangan-larangan ihram. Kemudian rukun umroh niat serta memakai pakaian ihram, tawaf, ifadah, sa'i, tahalul, tertib. Sedangkan sunnah umroh mandi ihram sunnah, wudhu ihram sunnah, sholat ihram sunnah, sholat tawaf sunnah, istighfar hajar aswad, talbiyah, ini adalah sunnah umroh. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau diterangkan secara terperinci, ini masalah ibadah haji, masalah ibadah umroh ini sangat panjang. Maka lain waktu mudah-mudahan masih ada kesempatan kita lanjutkan. Sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.